Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting from Semarang, Indonesia. I'm Indah Susilowati, Diponegoro University, a professor in economics. I'm teaching for the quantitative analysis subject in the Magister of Economics, Diponegoro University. I would like to say a few words regarding with the assignment created by my student. So under this subject, quantitative analysis subject, they created for the MACTOR and its application for the stakeholder analysis. So I would like to encourage all of you to try to see how is the application of MACTORs. So this video hopefully useful for all of you, particularly to those who carrying research in academic as well as in other practices. So hopefully this scholar under the Minister of Youth and Sport Affairs in Government of Indonesia, or we call for Kemenpora student batch 1, try to have a creation for producing this YouTube. Enjoy and hopefully you can see in others video tutorial. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel kita, channel MISP Undip tahun 2017. Jadi, channel ini adalah hasil kreativitas ilmiah award di Kemenpora MISP Undip tahun 2017. Di video pertama kita kali ini, kita akan bahas mengenai cara menggunakan software MACTOR. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa ya buat like, comment, and subscribe channel kita ya. Oke guys, pertama kita harus tahu dulu apa itu MACTOR. MACTOR merupakan salah satu software yang ditemukan oleh salah satu mahasiswa S3 Undip dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antar stakeholder. Lalu, apa itu stakeholder? Stakeholders didefinisikan sebagai pihak-pihak yang dapat mengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan yang diambil. Analisis stakeholders ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh serta kepentingan antar stakeholder agar dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Nah, berikut langkah-langkah mengunduh software MACTOR. Apabila pada komputer Anda belum terpasang software MACTOR, maka langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah dengan mengunduh software MACTOR. Langkah-langkah untuk mengunduh software MACTOR adalah sebagai berikut. Pertama, buka browser komputer Anda. Bisa pilih Chrome, Mozilla Firefox, atau yang lainnya. Kedua, masukkan link berikut ini di browser Anda. Kemudian, klik download. Tunggu sampai proses unduh selesai. Langkah-langkah install software MACTOR. Setelah software MACTOR berhasil diunduh, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan instalasi software MACTOR pada perangkat komputer Anda. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menginstal software MACTOR adalah sebagai berikut. Pertama, buka folder tempat software berhasil di-download. Kemudian ekstrak software dengan klik kanan pilih Extract Here.
sampai keluar hasil seperti pada gambar di bawah ini. Install kedua aplikasi tersebut dengan klik kanan dan Run as Administrator. Proses instalasi Maktor. Klik Next sampai instalasi selesai atau finish. Lakukan proses instalasi yang sama pada file mlcmac.msi. Dan kemudian selesai. Langkah-langkah pengolahan data menggunakan Maktor. Setelah Maktor berhasil dipasang di perangkat komputer Anda, secara otomatis software Maktor dapat digunakan untuk melakukan analisis data. Software Maktor dapat dibuka dengan cara double klik pada icon software Maktor, maka akan muncul tampilan awal software sebagaimana berikut. Gambar tersebut merupakan tampilan awal software Maktor. Untuk mulai menggunakannya, terlebih dahulu klik OK pada menu Welcome yang muncul sehingga menu Welcome-nya menghilang. Selanjutnya, akan terlihat bahwa tampilan software Maktor memiliki 8 menu utama, yaitu File, Edit, Display, Data, Result, Workshop Follow-up, Windows, dan simbol question atau tanda tanya. Tahap pertama dalam olah data adalah input data yang akan diolah ke dalam software. Sebelum input data, terlebih dahulu harus memberikan nama file olahan data atau project yang akan di-running dengan klik menu file, kemudian pilih New. Setelah langkah di atas, maka akan muncul jendela project name. Tulislah nama project yang akan dikerjakan sesuai kehendak yang diinginkan. Setelah mengetik nama project, maka klik OK pada jendela project name. Setelah langkah di atas, maka bisa dilakukan input data. Terdapat dua input data dalam software Maktor, yaitu Input Data Matrix of Direct Influences or MDI, atau matriks hubungan antar aktor, dan input data Value Position Matrix or 2MAO, atau metrik hubungan antar aktor dan objek. Sebelum melakukan input data keduanya, maka perlu dilakukan add actor dan objek terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk add actor dan objek yaitu dengan klik data entry, sehingga muncul sub-actors, objective, matrix of direct influences, serta value position matrix. Kemudian, double klik sub-actors untuk add actor sehingga akan muncul jendela list of actors. Klik add pada jendela list of actors sehingga akan muncul tampilan jendela add an actor. Isikan nama aktor pada long table and short table, kemudian klik OK.
Lakukan langkah tersebut secara berulang sesuai jumlah aktor yang akan digunakan. Apabila semua aktor telah di-add, akan muncul seperti gambar tersebut. Jika sudah di-input, lalu klik Close pada jendela List of Actors. Setelah add actor selesai, maka untuk selanjutnya lakukan add object dengan cara double-klik sub-objectives. Lakukan add object dengan langkah yang sama sebagaimana add actor. Isikan nama objek pada long table and short table, kemudian klik OK. Setelah aktor and object telah di-add semua, maka sudah dapat dilakukan input data matrix of direct influences serta value position matrix. Double-klik pada sub-matrix of direct influences, maka akan muncul jendela matrix of direct influences. Kemudian, isikan data dalam matrix tersebut dan klik OK. Sedangkan untuk input data value position matrix, double-klik pada sub-value position matrix dan isikan datanya pada matrix tersebut, kemudian klik OK. Entry data matrix dapat dilakukan secara manual atau apabila sudah melakukan tabulasi data di Microsoft Excel, maka dapat langsung diimpor dari file Microsoft Excel yang sudah ada. Setelah data berhasil terinput, maka langkah selanjutnya untuk melihat hasil olah data yaitu dengan double-klik Sub-View Result and Interpretation sehingga tampil seperti gambar tersebut. Dapat dilihat hasil olah datanya satu persatu.
Adapun untuk mendownload hasil olah data dalam bentuk file Microsoft Word dapat dilakukan dengan double klik pada sub Create a Report. Lalu berikan nama sesuai yang diinginkan. Dan hasil interpretasi Maktor telah ada di dalam Microsoft Word. Selanjutnya, beberapa penjelasan cara membaca interpretasi Maktor. Yang pertama, Matrix of Direct and Indirect Influences. Matrix MDII menunjukkan adanya pengaruh baik, pengaruh langsung maupun tidak langsung pada setiap aktor pada order 2. Kegunaan matrix ini adalah dapat lebih lengkap dalam menampilkan games of competitiveness antar aktor di mana salah satu aktor dapat mengurangi jumlah pilihan-pilihan aktor lain dengan cara menggunakan pengaruhnya melalui aktor intermediary atau aktor perantara. Namun demikian, nilai pada MDII merupakan indikator yang baik untuk melihat pengaruh yang dimiliki antar aktor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, Map of Influences and Dependencies Between Actors. Map of Influences and Dependencies Between Actors atau peta pengaruh dan ketergantungan antar aktor merupakan suatu representasi grafis dari posisi aktor-aktor yang terlibat dalam mempertimbangkan nilai pengaruh dan ketergantungan satu sama lain atau yang telah digambarkan pada MDII sebelumnya. Posisi-posisi tersebut telah dihitung secara otomatis dengan menggunakan perangkat lunak Maktor. Ketiga, Net Scale of Influences. Net Scale of Direct and Indirect Influences atau skala bersih pengaruh langsung dan tidak langsung digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh pada setiap dua pasang aktor baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana tiap aktor menerima pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari aktor lainnya secara berpasangan. Skala ini dapat menunjukkan tingkat pengaruh dari masing-masing pasangan aktor. Apakah pengaruh tersebut berguna atau hanya diterima saja? Jika skalanya positif, artinya aktor I ditunjukkan pada baris di matriks NS. Lebih banyak berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap aktor J. Ditunjukkan pada kolom di matriks NS daripada sebaliknya aktor J ke aktor I. Jika hasil yang didapatkan bertanda negatif, maka berarti sebaliknya. MDII Competitiveness Factor. MDII memberikan dua jenis informasi. Yang pertama, informasi mengenai pengaruh langsung dan tidak langsung yang dimiliki aktor I terhadap aktor J, atau MDII IJ, di mana aktor I sama dengan J ekuivalen. Yang kedua, informasi mengenai pengaruh tidak langsung yang dimiliki oleh aktor I terhadap dirinya sendiri sebagai aktor penengah. Hal ini yang disebut dengan retroaction atau MDII. Ketika satu aktor memiliki tingkat daya saing tinggi, maka pengaruhnya juga akan tinggi. Namun, tingkat ketergantungan dan retroaction cenderung lemah. Meskipun demikian, tingkat pengaruh bukan satu-satunya yang menentukan tingkat daya saing suatu aktor, karena suatu aktor dapat memiliki pengaruh yang kuat tetapi di saat yang sama sangat tergantung pada aktor lain dan juga sangat retroaktif. Oke guys, itu dia tadi penjelasan mengenai tahap-tahap mengoperasikan dan menginterpretasikan software Maktor. Semoga dapat berguna untuk penelitian-penelitian ilmiah teman-teman ya. See you for the next video and don't forget to subscribe, like, and comment.